Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Rosalin Melin di Link Smart Open Teja ya. Oke, sekarang saya ada di lab fisika seperti biasanya di SMA Sion di lantai 4 ya. Nah, ini saya akan membahas kembali tentang masih soal tentang listrik statis ya, tentang kayak kolom ya. Secara khusus itu materi SMP juga ini ya. Oke, saya akan share screen soalnya dulu ya. Ya, ini dia soalnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anakku sekalian yang memerlukan materi ini. Nah, ini ada dua buah soal nomor 1 ya, dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 7 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Jadi kita anggap aja yang ini adalah Q1 gitu ya. Ini adalah Q1. Besarnya adalah 7 mikrocoulomb, kemudian yang ini kita anggap Q2, besarnya 4 mikrocoulomb ya. Nah, sekarang ini muatannya sama-sama positif ya. Jadi bermuatan positif, ini bermuatan positif itu berarti terjadi tolak menolak. Disebut aja di sini adalah F12 artinya gaya pada muatan pertama akibat muatan kedua. Kemudian yang ini kita kasih nama saja dengan F21. Gaya pada muatan kedua oleh muatan pertama. Nah, besarnya F12 dengan F21 itu sama, yaitu sama dengan 30 Newton ya. Jadi di sini F-nya 12 ini sama dengan F21 sama dengan 30 Newton. Yang ditanyakan itu adalah berapa jaraknya. Jadi R-nya ini jaraknya ini ke sini itu sama dengan berapa. Nah, kita punya rumus daripada F itu adalah apa? F itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R pangkat 2 ya. Ini naik dulu ke sini, maka R pangkat 2 ini akan sama dengan K dikalikan Q1, Q2 kita bagi dengan F. Berarti R-nya nanti sama dengan apa? Akar dari K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan F. Nah, ingat ini Q dalam mikrocoulomb kita jadikan ke coulomb ya. Berarti ini 7 kali 10 pangkat min 6 coulomb, yang di sini berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, kita langsung cari R-nya ya. R itu sama dengan akarnya ini, berarti sama dengan akar dari K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, kali Q1 di situ adalah 7, 10 pangkat min 6 coulomb dikalikan Q2, 4, 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu kita bagi dengan F ya. Dibagi dengan F, F-nya sama dengan berapa? 30 Newton ya. 30 Newton, oke? Nah, sekarang ini sebetulnya angka 9 dengan angka 4 itu udah bisa keluar. Kenapa? Akar dari 9 dengan 4 itu sama dengan berapa? 3 dikalikan dengan 2. 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 ini juga bisa keluar, jadi kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, kolom hilang, kemudian ini Newton juga hilang ya, jadi ini boleh dicoret nih. Ini Newton dengan Newton, oke, ini kolom, di sini ada kolom tadi ya, ini ada kolom, kemudian di sini dan kolom kuadrat, berarti sudah hilang. Maka yang tersisa di sini adalah akar dari berapa? 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9 dibagi dengan 30. 9, 10 pangkat 9 dibagi dengan 30. Ini nolnya coret dengan ini, maka ini jadi pangkat 8 ya. Nah, 9 dibagi dengan 3 itu sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan akar 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu dikeluarkan, ini satuannya masih dalam meter pangkat 2 ya, di dalam akar, jadi ini sudah keluar dari akar, satuannya berarti jadi meter. 10 pangkat 8 di akar itu berarti pangkatnya dibagi 2 gitu. Berarti sama dengan 6 akar 3 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan 10, min 6 ya. Min 6 kali 10 pangkat 4 ya, ini dalam meter. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 4, pangkatnya dijumlahkan, berarti sama dengan 6 akar 3 kali 10 min 6 ditambah 4, itu adalah minus 2 meter. Kalau mau diubah ke mili boleh, nggak apa-apa, dikalikan 10 pangkat 3, berarti jadi 6 akar 3 kali 10, ya pangkat 1, ini milimeter. Atau sama dengan 60 akar 3 milimeter. Ya, seperti ini soal yang pertama ya.
Kemudian di soal yang nomor 2 nih, di soal nomor 2 di sini dikatakan dua buah muatan listrik ya identik, itu berarti besar sama dan identik. Anggaplah ini adalah Q, lalu di sini juga adalah Q ya, sama. Terpisah pada jarak R ini. Jadi R1 ini sama dengan R. Gaya interaksinya, gaya interaksi kalau identik sama berarti ini kan terjadi tolak menolak kan. Jadi ini F-nya ya, F-nya. Nah, sebutlah F1 nggak ada masalah ya. Ini F12 atau F21, ini Q1, Q2 boleh ya. Ini sama dengan F. Nah, sekarang jarak interaksinya itu diperpendek menjadi berapa? Ini R2 sama dengan 0,2 R. Lalu besar gaya interaksinya itu sama dengan berapa? Ini F-nya sama dengan berapa? Ini F-nya sama dengan berapa? Sebutlah yang di sini adalah F2, yang di sini adalah F1. Berarti kita tinggal menggunakan perbandingan, muatannya itu tetap sama, Q1 dengan Q2-nya itu sama-sama dengan Q, jadi tidak ada perubahan muatan. Nah, kita bandingkan aja, maka di sini untuk F1 itu kan sama dengan apa? K dikalikan Q kali Q, ini tentunya dibagi dengan R1 pangkat 2 kan? Kemudian untuk F2 itu sama dengan apa? K dikalikan Q kali Q, ini dibagi dengan R2 pangkat 2. Kita bandingkan ini, F2-nya di atas, maka F2 dibanding dengan F1 sama dengan K kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat, ini dibagi dengan K kuadrat ya, ini dibagi dengan R1 kuadrat. Ini sama ya, Q-nya ini sama, K-nya juga sama. Kita boleh coret nih. Maka R1-nya akan naik, berarti jadi R1 dibagi dengan R2, ini dipangkatkan 2 ya. Nah, R1-nya kita kasih masuk nih. R1-nya sama dengan apa? Sama dengan R. R2-nya sama dengan apa? Ini sama dengan 0,2 R ya. Dipangkatkan 2. Berarti ini R-nya dicoret. Maka di sini F2 per F1 itu akan sama dengan berapa? 1 per 0,2. Berarti dipangkatkan 2 ya. 1 per 0,2 dipangkatkan 2, berarti sama dengan 1 per 0,04 atau 4 per 100. Dibalik berarti ini sama dengan 100 per 4. 100 dibagi 4 berapa? 25 ya. Maka kesimpulannya F2 sama dengan 25 F1 atau sama dengan 25 F. Ya, seperti itu ya. Aman sekali ya. Sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 3 nih ya. Ada dua buah muatan, masing-masing adalah 5 mikrokolom. Kita sebut aja ini adalah Q1 sama dengan 5 mikrokolom, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 itu 3 mikrokolom, ini Q2 sama dengan 3 mikrokolom, berarti sama dengan 3, 10 pangkat minus 6 kolom ya. Tentukan muatan negatif, berarti sini minus, ini positif ya, ini plus ya. Antara plus dengan min itu terjadi tarik menarik ya, ini juga terjadi tarik menarik. Jadi kalau ini kita sebut Q1, ini Q2, maka ini kita sebut Q3. Jadi di sini berarti F31, di sini adalah F32 ya, tarik menarik juga. Ada sebuah muatan Q, ini Q3-nya sama dengan Q ya. Ditanyakan berapakah jaraknya ya agar muatan ini gaya interaksinya itu sama dengan 0. Kalau gaya interaksi sama dengan 0 itu artinya apa? F32 dengan F31 itu sama ya. F32 dengan F31 itu sama. Jadi kita masuk dari sini. Jadi di sini F3 itu sama dengan 0. Berarti F32 dikurangi dengan F31 sama dengan 0. Maka F32 sama dengan F31. Sebutlah jarak ini adalah X. Ya. Ini tadi muatannya terpisah pada jarak 2 meter ya. Berarti yang di sini 2 meter kita kurangi dengan X. Ya. Ini 2 meter dikurangi dengan X. Ini adalah R2. Ya. Ini adalah R2. Kemudian ini R1. Ya. R1-nya sama dengan X. Oke. Jadi ini F32 itu adalah K. Q3 dikalikan Q2 dibagi dengan R32 berarti sama dengan R2 ya, ini R2 ini dipangkatkan 2 sama dengan K Q3 dikalikan dengan Q1 dibagi dengan R, ini adalah R1 ya, berarti ini R1 dipangkatkan 2. Nah sekarang kita lihat yang sama apa? K sama dengan Q3, coret nih ya.
Nah, langsung kita bagikan aja. Ini ya, kita bagi antara Q2 dibagi dengan Q1 ya. Saya lari ke sini ya. Ini Q2 dibagi dengan Q1, berarti sama dengan apa? R2 dibagi dengan R1, ini dipangkatkan 2. Yang kita carikan R-nya, berarti ini kita akarkan nih. Akar dari Q2 dibagi dengan Q1 sama dengan R2-nya itu tadi sama dengan apa? 2 meter dikurangi dengan X, kita bagi dengan R1-nya adalah X. Ya. Maka kita cari dulu. Q3-nya tadi sama dengan Q2 berapa? 3 ya. Q1-nya 5. Oke, kita kasih masuk di sini. Tetap mikrokolom nggak apa-apa sih. 3 dibagi 5. Ini kan mikrokolom. Ini juga mikrokolom. Sama dengan 2 meter dikurangi X, kita bagi dengan X. Ini pindah sini, ya, boleh, nggak apa-apa. Berarti X dikalikan akar 3/5 sama dengan 2 meter dikurangi dengan X. X-nya pindah sini. Jadi ini ada X akar 3/5 ditambah dengan X sama dengan 2 meter. X-nya keluar, berarti ini adalah akar 3/5 ditambah dengan 1 sama dengan 2 meter. Maka X-nya sama dengan 2 meter, kita bagi dengan 1 ditambah dengan akar dari 3/5. Ini mau dirasionalkan boleh ya. Silahkan rasionalkan sendiri ya. Bagaimana caranya kalian sudah belajar tentunya ya. Untuk merasionalkan penyebut nanti kalian bisa menggunakan apa? Dikalikan dengan akar sekawannya. Jadi ini bisa kita kalikan 1 dikurangi akar 3/5 dibagi dengan 1 dikurangi dengan akar 3/5. Silahkan diselesaikan ya. Nanti ini yang di bawah ini kali ini kali ini. Yang di atas ya tetap ini ya. 2 dikalikan akar 3/5. Nah, ini akar 3/5 itu nanti boleh ditulis menjadi akar 3 dibagi dengan akar 5. Kita kalikan akar 5 per akar 5 ini boleh, nggak apa-apa. Jadi 1/5 akar dari 15. Bisa dijadikan ini juga nggak ada masalah ya. Oke, itu pembahasan soal yang ketiga ya. Sekarang kita akan melihat di soal yang berikutnya, yaitu di soal yang keempat nih ya. Soal keempat ini hampir sama dengan soal di atas juga nih ya. Ini ada Q1 sama dengan 20 mikrokolom, kemudian Q2 ada sama dengan 5 mikrokolom terpisah pada jarak 2 meter, kemudian berapakah besar muatan B, berarti Q2, ya ini B-nya, ini Q2 aksen, ini sama dengan berapa, supaya ini pada jarak 0,5 meter, kita sebut saja di sini R1, yang ini adalah R2, kemudian gayanya di sini adalah F1 gitu ya, yang ini adalah F2. Supaya gaya interaksinya itu sama. Nah, ini berarti ini tetap Q1 nih. Q1 sama dengan 20 mikrokolom atau Q1 aksen aja nggak ada masalah ya. Jadi Q1 aksen ini sama aja dengan Q1, Q2 aksen yang kita tidak tahu. Nah, F2 sama dengan F1. Atau F aksen ya boleh nggak apa-apa. Kita pakai F2 aja ya. F2 sama dengan F1. Berarti ini K dikalikan Q1 aksen kali Q2 aksen. Ini akan sama dengan dibagi dengan R2 pangkat 2. K dikalikan Q1 kali Q2. Ini kita bagi dengan R1 pangkat 2. Nah, yang mau dicari ini nih. Ini kita bisa coret dulu. K-nya udah sama ya. Coret ya. Nah, kemudian Q1 aksen sama dengan Q2 aksen. Berarti ini udah langsung juga bisa dicoret nih. Coret ya. Maka dari sini Q2 aksen berarti ini naik ke sana. Ini adalah R2 dibagi dengan R1 dipangkatkan 2, kita kalikan dengan Q2. Oke, sekarang kita masukkan nih angkanya ya. Kita masukkan angkanya, R2-nya tadi sama dengan berapa? R2 0,5 ya, 0,5 di sini. 0,5 meter. R1-nya adalah 2 meter. Dipangkatkan 2, dikalikan Q2-nya adalah 5 mikrokolom. 0,5 dibagi 2, atau kita pangkatkan 2 dulu, nggak ada masalah ya. Di sini berarti cuma dengan 0,25 dibagi dengan 4, dikalikan dengan 5 mikrokolom. Ya.
Oke, nah sekarang berarti tinggal kita cari ini hasilnya nih. Nah ini 0,25 berarti sama dengan 125 per 100 ya. Nah, kali ini toh, ini kali ini ya. Berarti ini 25 per 100 ya. Berarti ini bisa ke sini nggak apa-apa ya. Oke, 2 aksen sama dengan 25 per 100 kali 1/4 kali 5 mikrokolom begitu ya. Sekarang berarti ini sama dengan 125 per 400 ya. Ini mikrokolom. Nah, ini dibagi nih, bagi 4. 12 bagi 4 itu 3 ya. 5 1 berarti 0,25 ya per 100 mikrokolom atau 0,3125 mikrokolom ya, seperti itu. Itu jawabannya ya. Oke, sampai di sini pembahasan soalnya. Mudah-mudahan boleh jadi berkat ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya tetap sehat.